Apa yang terjadi setelah kita mati? Apa kata Alkitab? Kita pasti ingin tahu jawaban atas pertanyaan itu, terutama sewaktu orang yang kita sayangi meninggal. Kita mungkin berpikir, dia ada di mana sekarang? Apakah dia bisa melihat saya? Bisakah dia membantu saya? Apakah nanti saya bisa bertemu lagi dengan dia? Jawaban agama-agama atas pertanyaan seperti itu berbeda-beda. Ada yang mengajarkan bahwa orang baik akan pergi ke surga dan orang jahat akan disiksa di neraka. Ada yang bilang bahwa setelah kita mati, roh kita akan pergi ke suatu tempat yang disebut purgatori, yaitu tempat di mana semua roh orang mati mendapatkan penyucian atas dosa-dosa semasa hidupnya. Ada juga yang bilang bahwa setelah kita mati, kita akan dilahirkan kembali atau hidup lagi dengan tubuh yang berbeda, mungkin menjadi orang lain atau bahkan menjadi binatang. Banyak agama mengajarkan bahwa setiap orang memiliki jiwa yang pindah ke dunia roh pada waktu tubuh jasmani mati. Mereka mengatakan bahwa hanya tubuh jasmani yang mati, tetapi jiwa tidak mati. Apa kata Alkitab? Tetapi firman Allah tidak mengajarkan hal tersebut. Alkitab memperlihatkan bahwa jiwa adalah orang, makhluk yang hidup, bukan sesuatu di dalam diri seseorang. Misalnya, ketika menguraikan penciptaan Adam, Alkitab menyatakan, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, Kejadian 2 ayat 7. Jadi Adam tidak diberi jiwa. Ia adalah jiwa. Nyawa atau roh atau jiwa adalah daya kehidupan. Setiap makhluk hidup, baik itu makhluk roh, makhluk daging, ataupun tumbuhan, digerakkan oleh daya kehidupannya masing-masing. Baik makhluk roh maupun makhluk daging, mempunyai arwah atau roh atau jiwanya masing-masing. Dan kedua jenis makhluk itu dapat mati, bersamaan dengan lenyapnya daya kehidupan mereka. Alkitab mengatakan hal yang mengejutkan, bahwa akhir manusia sama dengan akhir binatang. Akhir mereka semua sama, manusia mati, dan binatang juga mati. Mereka semua memiliki roh yang sama. Jadi, manusia tidak lebih hebat daripada binatang. Semuanya sia-sia, semuanya menuju ke tempat yang sama. Mereka semua berasal dari debu, dan mereka semua kembali ke debu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 19 dan 20. Akhir manusia sama dengan akhir binatang. Pengkhotbah 3 ayat 19 dan 20. Makhluk daging atau manusia mengalami kematian yang berujung di kuburan. Kehidupan manusia setelah kematian akan dipulihkan lagi di saat kebangkitan. Ayub 14 ayat 14 dan 15. Makhluk roh pun bisa mati. Mereka, makhluk roh atau malaikat yang jahat itu dilemparkan ke danau api dan belerang. Mereka akan dihukum siang malam selama-lamanya. Itu artinya, kehidupannya dimusnahkan. Wahyu 20 ayat 10. Bedanya, makhluk roh yang jahat itu mati tanpa ada kebangkitan. Mereka mati kekal, musnah ditelan danau berapi selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Sedangkan manusia yang mati, baik yang benar maupun yang tidak benar, akan dibangkitkan untuk mendapatkan kesempatan hidup kembali. Kisah 24 ayat 15. Apakah arwah orang mati bisa berhubungan dengan kita? Sebagian orang percaya bahwa ada pesan-pesan yang datangnya dari roh orang mati. Bahkan kepercayaan ini kemudian dimanfaatkan oleh para cenayang yang mengaku dapat berhubungan dengan roh orang mati dari alam gaib. Tapi Alkitab mengatakan bahwa hal itu mustahil terjadi. Mengapa? Saat mati, tubuh dan pikiran kita lenyap, dan kita tidak merasakan apa-apa lagi. Orang mati, mereka sama sekali tidak sadar akan apapun. Pengkhotbah 9 ayat 5. Kasih, kebencian, dan kecemburuan mereka juga sudah lenyap, dan mereka tidak punya bagian lagi dalam hal-hal yang dilakukan di bawah matahari. Pengkhotbah 9 ayat 6. Kalau begitu, dari siapa pesan-pesan ini datang? Dari hantu-hantu itu sendiri. Hantu-hantu dapat mengamati orang mati itu pada waktu ia masih hidup. Mereka mengetahui cara orang tersebut berbicara, bagaimana rupanya, apa yang ia lakukan, dan apa yang ia ketahui.
Jadi mudah bagi mereka untuk meniru orang yang sudah mati untuk mengelabui orang yang masih hidup. 1 Samuel 28, ayat 3-19. Ini termasuk dalam tipu daya setan, yang ingin mempengaruhi cara berpikir umat manusia, untuk melakukan penyembahan terhadap dirinya. Hal ini bisa dilakukan melalui pemujaan kepada makhluk-makhluk roh jahat, dengan meniru pribadi orang yang sudah meninggal. Setan si iblis mendustai kita seperti dusta yang dikatakannya kepada Hawa dahulu. Kejadian pasal 3, ayat 4 dan 5. Setanlah yang menyebarkan kebohongan bahwa jiwa manusia tetap hidup meskipun tubuhnya mati. Karena itu Alkitab menasehati agar kita berusaha melakukan hal yang sebaik-baiknya untuk mengisi kehidupan kita, selama belum mencapai kematian. Apapun yang bisa dikerjakan tanganmu, kerjakan itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, rencana, pengetahuan, atau hikmat di kuburan, yaitu tempat yang kamu tuju. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Apakah jiwa atau nyawa manusia yang sudah mati, berpindah ke alam roh? Sewaktu roh, atau daya kehidupan, meninggalkan tubuh jasmani, tubuh itu mati dan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Demikian pula, daya kehidupan kembali ke asalnya, yaitu Allah. Ayub 34 ayat 15, dan Pengkhotbah 12 ayat 7. Jadi, daya kehidupan atau roh orang mati tidak bisa berpindah ke alam roh, atau bertransformasi menjadi makhluk roh, malaikat, jin, peri, hantu, dedemit, atau makhluk-makhluk roh lainnya. Apakah orang mati disiksa di dalam kuburnya? Upah dosa adalah maut, atau mati. Roma pasal 6 ayat 23. Itulah mengapa orang harus mengalami kematian, karena dosa warisan Adam. Setelah mati, manusia sudah bebas dari dosa. Dia tidak akan mengalami siksaan di kuburannya, karena dia sudah menjalani hukumannya, yaitu hukuman mati. Roma pasal 6 ayat 7. Bisakah orang mati hidup lagi? Alkitab sering menyamakan orang mati seperti orang yang tidur. Yohanes 11, ayat 11-14. Alkitab mencatat beberapa kisah kebangkitan. Ini membantu kita yakin bahwa orang mati akan hidup lagi. 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 17-24, Lukas pasal 7, ayat 11-17, Yohanes pasal 11 ayat 39-44. Salah satunya ketika Yesus membangkitkan anak perempuan seorang ketua sinagoga di Kapernaum dari kematian. Peristiwa ini dicatat di buku Markus pasal 5, ayat 35-42. Talitha kumai. Arise. Apalagi yang Alkitab ajarkan? Inilah harapan terbesar umat manusia. Akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang benar maupun yang tidak benar. Kisah 24, ayat 15. Dari tulang belulang yang sudah lama terkubur, mereka dihidupkan kembali, dibangkitkan. Yehezkiel 37, ayat 5, 6 dan 14. Mereka akan diberikan kesempatan kedua untuk hidup lagi, sebagaimana maksud dan tujuan Allah semula, saat menciptakan manusia di bumi. Kejadian 1, ayat 28. Di mana kebangkitan itu akan terjadi, di surga atau di bumi? Kebangkitan itu akan terjadi di bumi, karena bumi ini diciptakan sejak semula sebagai tempat tinggal manusia. Wahyu 21 ayat 1, menyatakan kata-kata Rasul Yohanes bahwa dia melihat langit baru dan bumi baru. Langit yang lama dan bumi yang lama sudah tidak ada lagi. Allah akan menghapus semua air mata kepedihan. Kematian tidak akan ada lagi. Perkabungan, tangisan, ataupun rasa sakit juga tidak akan ada lagi. Hal-hal yang dulu terjadi sudah tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 4. Allah yang berdaulat atas langit dan bumi mengatakan, "Lihatlah, aku membuat semuanya jadi baru." Tuliskanlah hal ini, karena kata-kata ini benar dan dapat dipercaya. Wahyu 21 ayat 5. Ayo, baca terus Alkitabmu, agar mendapatkan pemahaman yang benar sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Ikuti terus kanal Alkitab ini, supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.